Halo semua, kita lanjut ke modul selanjutnya yaitu resection. Jadi resection itu adalah cara kita atau teknik untuk menentukan posisi kita tuh di peta itu di mana dengan menggunakan minimal dua objek yang terlihat di peta dan terlihat di medan sebenarnya. Beberapa contoh yang bisa kita lihat itu adalah misalnya puncak-puncak gunung ataupun objek-objek yang bisa memang dia tampak di medan sebenarnya dan yang ada di peta gitu. Nah, tentunya alat untuk resection pertama memang alat tulis gitu kan. Di sini saya ada pulpen ya. Kemudian ada kompas bidik. Kemudian ada protractor untuk mengukur sudutnya nanti, sama peta topografi gitu. Nah, tentunya teman-teman kalau untuk membaca peta topografi itu kita harus melihat bahwa semakin dia merapat seperti ini nih, misalnya contoh seperti ini ya, ini kan merapat di satu area seperti ini. Ini tandanya bahwa ini memang adalah bukit bukit atau puncak lah, atau titik tinggi seperti itu. Sedangkan kalau yang lain-lain ini bisa jadi ini sebuah lembah karena dia ada sungai gitu kan, bentuknya huruf V seperti ini, dia adalah sungai. Kalau bentuknya huruf A gini, ini tandanya ini adalah punggungan gitu ya. Oke, sekarang kita coba lakukan sebelum resection itu kita harus melakukan orientasi peta dan orientasi medan gitu. Nah, sekarang kita orientasi peta itu kita letakkan peta topografi dan juga kompasnya gitu. Kemudian kita arahkan peta topografi ini, peta kita ini sesuai dengan arah utaranya kompas ada di mana gitu. Kita putar. Oke, misalnya seperti ini. Oke, orientasi peta sudah selesai. Mari kita sekarang melakukan orientasi medan gitu. Nah, sebelum kita melakukan orientasi medan itu kita lihat dulu objek-objek yang ada di sekitar peta ini ada apa aja. Tentunya teman-teman bisa lihat di legenda. Kemudian kita lihatlah ke sekeliling kita, ada nggak objek-objek yang memang terlihat seperti itu. Misalnya kita sini, kita bisa melihat sini ada waduk ya gitu. Nah, di peta ada nggak waduk gitu? Ternyata ada nih gitu kan, berarti kita ada di sekitar sini gitu. Oke, setelah itu kita akan melakukan praktek resectionnya gitu. Nah, praktek resection kita akan menggunakan kompas kita. Kemudian kita akan bidik objek yang terlihat, misalnya titik puncak itu tuh gitu kan. Nah, di peta ada nggak nih titik puncak itu? Nah, kita perkirakan bahwa titik puncak itu adalah sepertinya di sekitar sini nih, dengan kita melihat dan juga melihat dari arah kompasnya juga gitu. Sepertinya itu. Mari kita tembak untuk memastikan posisi kita. Kita tembak. Sudutnya adalah misalnya di sini ternyata setelah saya tembak itu adalah adalah 250 derajat. Nah, 250 derajat itu dia lebih dari 180, benar kan? Karena lingkaran itu, lingkaran dial ini adalah 360 derajat. Setengahnya itu artinya pasti dia 180 derajat. Nah, 250 derajat dikurangi 180 derajat adalah 70 derajat, ya kan? 70 derajat berarti dari sudut 250 derajat yang kita tembak itu sebagai azimutnya, maka back azimutnya atau sudut baliknya itu adalah 70 derajat. Nah, sekarang kita menggunakan protractor lah untuk mencarinya. Kita tempelkan ke titik tinggi yang kita lihat tadi itu. Kemudian kita tarik mana sudut 70 ya. 70. Misalnya kan di sini nih. Ya, 70. Mana? 70 sudut 70 itu adalah sudut back azimutnya gitu kan. Nah, dari sudut back azimutnya ini 70 itu berarti di sini. Mari kita coba tandakan, pastikan protractornya ini sudah sejajar dengan bidang petanya ya. 70 derajat sini kita. Nah, mari kita pakai pulpen, kita tandakan dulu. Sini terus kita
tarikan garisnya. Ini dulu. Pulang dulu makan. Oke, Pak. Gitu. Kita tarik garis. Nah, gitu ya. Artinya kalau kita dengan tarik garis ini, lokasi kita tuh ada di sekitar garis ini. Begitu dia. Nah, tentunya untuk menentukan posisi kan tidak hanya satu garis ini aja kita ini yang bisa kita tentukan pasti posisi kita tuh ada di mana, ya kan? Karena kan masih tidak ada titik temu posisi itu ada di mana. Maka kita harus membidik satu objek lagi. Gitu. Seperti pada syarat resection minimal 2 objek. Nah, sekarang kita mau lihat nih. Kayak mungkin saya berdiri ya. Objek yang bisa kita lihat itu lagi apa? Gitu. Nah, misalnya ujung dari waduk ini nih. Waduk ini kan ada bendungan ya. Bendungan, ujung dari bendungan ini itu kita bisa lihat tuh di sana tuh. Nah, kita tembaklah sudutnya berapa. Sana. Sudah ditembak, sudutnya itu adalah misalkan di sini adalah 265. Ya, 265. Nah, 265 itu kan lebih dari 180 derajat, jadi dia dikurangi 180 derajat, hasilnya adalah 685 ya. Coba kita coba hitung ya. Nggak salah. 265 ya kan dikurangi 180 derajat. Oke, 85 ya. Artinya ujung waduk itu yang kita ketahui azimutnya adalah 265 derajat. Kita cari sudut baliknya yang kita dapatkan nilainya 85 derajat. Nah, ujung waduknya kan ini ya. Teman-teman bisa lihat ya. Jadi ini kita tempelkan protektor kita. Pastikan dia itu sejajar dengan ini ya, muka peta dan garis-garis karvaknya ini. Kemudian kita carilah 85. Nah, ini dia. Ketemulah 85-nya. Gitu. Ya, 85-nya. Sini ya. Oke, sini. 85. Kita tandai. Kemudian kita tarik garis lah situ. Oke, tarik garis. Nah, oke, mungkin belum ini ya. Tarik garis. Oke, nah ketemulah persilangan kita di sini. Artinya posisi kita tuh ada di sini. Nah, itulah adalah resection. Oke teman-teman, kita lanjut ke modul selanjutnya, yaitu intersection gitu. Sebelumnya teman-teman udah belajar resection, di mana resection itu adalah penentuan posisi kita di peta menggunakan peta dan kompas. Khususnya juga dia berpatokan kepada minimal 2 objek yang harus dilihat sudutnya itu berapa gitu. 2 objek ini, 2 objek yang ada di peta dan medan sebenarnya itu terlihat seperti puncak-puncak gunung dan yang lain-lainnya gitu. Nah, selanjutnya ini adalah intersection. Kalau resection itu adalah penentuan posisi kita di peta, intersection itu adalah penentuan posisi objek yang diam ya, objek yang statis, dia tapi tidak ada di peta gitu. Misalnya kalau misalnya kita dalam penyelamatan dan yang lain-lainnya, itu biasanya ada asap gitu untuk kita mencari survivor seperti itu. Nah, mungkin untuk praktek ini kita akan menggunakan satu contoh di praktek intersection ini adalah misalnya pelinggih yang ada di sana gitu. Mungkin terlihat ya teman-teman, ada pelinggih gitu. Jadi kita sebelumnya kan sudah mengetahui posisi kita di sini sebelumnya. Mungkin bisa dilihat kan petanya. Dilihatin petanya. Ya. Gitu ya. Nah, ini kan hasil intersection kita ya. Posisi kita tuh di sini, di posisi kita ini sekarang nih. Nah, sekarang kita untuk melakukan intersection kita tembak dulu posisi sudut dari objek yang akan kita intersection yang tidak ada di peta ini. Nah, sekarang kita buka kompas. Kita tembak sudutnya berapa dari sini.
Di sini sudutnya tertembak pada sudut 250 derajat. 250 lebih dari 180, ya kan? Lebih dari 180, jadi dia dikurangi 180, hasilnya adalah 70 derajat, ya kan? Oke. Nah, kalau di peta coba kita ini kan lagi ya pakai protractor ya. Sebenarnya harusnya di medan datar ya. Tadi kita tembak berapa? 250 ya. Oke. Yang ditembak itu sedikit koreksi. Yang kita bidik tadi itu, yang kita cari itu hanya azimutnya saja, tidak sampai back azimut. Oke. Jadi dari apa namanya? Kita tempelkan dulu ke posisi kita yang udah diketahui ini. Kemudian kita ambil sudutnya berapa tadi? Ditembak adalah 200 pastikan lurus ya. Pastikan lurus. Sudut yang kita tembak tadi berapa? Adalah 250 derajat ya. Nah, 250 derajat sini ya. Gitu, sini. Pegang kompasnya. Kita tandai 250 ini mana tadi? Oke, kebetulan sejajar dia sama ini ya. Jadi kita udah anggap saja sudah ditandai gitu. Ya, sudah ditarik garis. Kan 250 ternyata sama dengan yang sebelumnya itu. Apa? Jadi kita anggap ada di sekitar sini gitu. Nah, sekarang untuk kita menentukan apa posisi pastinya dia tuh ada di, itu kan baru satu persilangan aja ya, masih baru satu persilangan dari kita seperti itu. Nah, sekarang untuk kita mencari silangnya lagi itu posisi dia ada di mana itu, kita butuh melakukan resection sekali lagi gitu, tapi di tempat yang berbeda dan agak jauh gitu. Jadi sekarang kita akan cari posisi, misalnya kita akan berjalan ke sebelah sana ya, ke ujung atau di tengah-tengah situlah ya. Pokoknya cari jarak yang agak jauh gitu. Kemudian kita melakukan apa? Resection, posisi kita dulu ada di mana, kemudian kita tembak lagi sudutnya, lalu kita tarik gitu. Oke, sekarang yuk kita jalan ke lokasi. Let's go. Oke, kita berada di posisi resection yang kedua gitu. Jadi tadi sudah sempat kita tembak posisinya karena ini sudah berawan ya. Sebelah sana itu untuk penentuan posisi kita dulu ya sebelum kita intersection ke pelinggih yang itu. Jadi resection kita dari bukit di situ ada bukit tadi itu 250 derajat. 250 derajat back azimutnya itu berarti 70 derajat. Kemudian yang di sebelah sana, bukit sebelah situ itu hasil sudutnya itu 139, kemudian dia back azimutnya itu ditambah 180 derajat karena dia kurang dari 180 derajat. Nilainya adalah 319 ya, 319 derajat gitu. Jadi back azimutnya ada 319 derajat. Itu sekarang kita tinggal masukkan saja. Nah, kayak tadi misalnya tadi yang itu bukit yang itu tuh kita lihat bahwa itu adalah bukitnya yang ini. Karena yang di belakangnya ini tadi ada bukit lagi. Kita pakai yang ini. Kita 319 kan ini ya. Oke. 319 ini kita tandai dulu. Ini mau nggak sih? Lalu, oke, pulpennya ya. Jadi cukup jauh nih. Pakai HP gitu. Mana sini ya? Oke. Jadi yang ini ya, yang kita tembak biar ini. Oke, jadi ini garis ini
Kemudian tadi dikasih 70 derajat yang itu ya, 70 derajat. Sebenarnya hampir mirip di sini. 70 derajat kita tembak sini. Kita taruh mana dia. Oke. Gitu. Nah, berarti posisi kedua kita tuh adalah di sini. Ya, di sini dia. Posisi pertama kita. Nah, sekarang kita mau tahu posisi pelinggihnya dari sudut yang ini. Ini tadi kita udah dapatkan berapa tadi? Ya, nanti Kak. Oke. Jadi kan tadi kan kita udah nembak sudut nih ke arah yang apa namanya? Yang kita intersection tuh tadi pelinggihnya itu. Kurang lebih garisnya di sini. Nah, sekarang kita akan tembak lagi juga ya dari posisi resection kita yang kedua. Ini kita tembak, sudutnya adalah 235 berarti kalau 180 derajat hasilnya adalah 65. Jadi dari lokasi resection kita yang kedua itu kita cari berapa berarti? 235 ya, sorry. Cukup azimutnya aja 235. 235 adalah di sini. Ya. Pastikan ini sejajar. 35. Teman-teman pasti udah di lokasi. Ininya kita tarik. Oke. Nah, berarti lokasi pelinggihnya itu ada di sini. Di sekitar sini lah. Gitu dia. Nah, inilah yang namanya intersection. Gitu, teman-teman. Oke.